Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum term project Human Integrated System and Organizational Behavior, kelompok 3 HIS, Binus University Online 2025, yang membahas tentang anthropometry, energy consumption, dan work environment design. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Zendia Safjaniago, Sekar Standing Room, Muhammad Jafar, Regita Fitri Cahyani, dan Stefanus Riki Arga. Untuk latar belakangnya pada masalah ganggang pintu konvensional di fasilitas kesehatan. Yang pertama, menghambat jalur kerja saat tangan penuh. Yang kedua, resiko kontaminasi silang. Yang ketiga, tidak ergonomis untuk semua pengguna. Pada gambar ini adalah ganggang pintu yang konvensional. Untuk rumusan masalah, yang pertama, merancang produk tambahan ganggang pintu ergonomis atau hand-free, menganalisis konsumsi energi dan kelelahan pekerja, dan mengevaluasi kondisi lingkungan kerja. Baik, terima kasih penjelasannya untuk Mas Jendi. Lalu ada slide 5, yaitu tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu desain ergo arm door handle berbasis antropometri, lalu ada analisis beban kerja fisik, lalu ada rekomendasi perbaikan lingkungan kerja. Manfaatnya yaitu untuk pengguna meningkatkan kemudahan, kebersihan, dan aksesibilitas dalam membuka pintu. Lalu untuk institusi yaitu meningkatkan efisiensi alur kerja, mengurangi potensi penyebaran kuman. Lalu untuk akademisi yaitu memberikan contoh penerapan terintegrasi dari ilmu ergonomi yang mencakup desain produk, analisis kerja fisik, dan perancangan ilmu kerja. Lalu ada ruang lingkup dan batasan. Objek penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu perancangan produk tambahan gagang pintu atau ergo arm door handle menggunakan data antropometrik. Lalu ada analisis konsumsi energi dan kelelahan berdasarkan data denyut jantung dari aktivitas fisik yang disimulasikan. Lalu ketiga ada analisis lingkungan kerja fisik yang terbatas pada aspek tata letak, tingkat kebisingan, dan tingkat pencahayaan yang diambil dari modul 1, 4, dan 5. Lalu selanjutnya ada landasan dari teori antropometri, yaitu studi pengukuran dimensi tubuh manusia yang dilakukan oleh 7 kelompok pada kelas AIDA ya. Dan terdapat 36 dimensi yang diisi dengan data laki-laki dan perempuan. Berikut datanya. Prinsip desainnya itu extreme adjustability dan average atau rata-rata. Selanjutnya ada landasan dari teori fatigue and energy consumption, yaitu beban kerja fisik dan konsumsi energi match dan perhitungan break time. Perhitungan konsumsi energi yaitu menggunakan rumus E 1,33 tambah DNI kurang DNO dibagi 10 pada data footstep. Yang dimana berikut adalah datanya. Pria, wanita, lalu ada frekuensi, berapa reps, lalu ada DNO atau detak jantung sebelum bekerja per menit, dan DNI, detak jantung setelah bekerja per menit. Ini ada dan juga ada rata-ratanya. Berikut hasil. Ya mungkin sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak sekarang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Bentuk yang pertama adalah antropometri, yaitu desain berbasis ukuran tubuh manusia. Studi pengukuran dimensi tubuh manusia untuk menciptakan produk dan lingkungan kerja yang sesuai dengan prinsip desain utama. Yang pertama adalah desain untuk ekstrim, yaitu dengan menyesuaikan penggunaan terkecil atau terbesar, contohnya lebar pintu darurat. Yang kedua adalah desain yang dapat disesuaikan, contohnya produk yang dapat diubah untuk berbagai pengguna, contohnya kursi dan meja kerja yang adjustable. Selanjutnya yang ketiga adalah desain untuk rata-rata, yaitu untuk produk massal yang tidak kritis. Yang kedua adalah beban kerja dan energi untuk mencegah kelelahan. Kelelahan biasanya dari saat fisik melebihi kapasitas suatu individu. Analisis yang pertama adalah konsumsi energi, diestimasi dari detak jantung untuk mengukur beratnya suatu aktivitas. Kemudian dengan metabolic equivalent of stress, yaitu mengklasifikasi intensitas aktivitas fisik. Yang ketiga adalah waktu istirahat, yaitu penghitungan jeda pemulihan yang diperlukan untuk mencegah kelelahan yang berlebih. Selanjutnya, yang ketiga adalah lingkungan kerja atau faktor pendukung kinerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung efisiensi. Elemen yang pertama adalah layout, yaitu penempatan peralatan yang logis untuk meminimalkan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Yang kedua adalah illumination, yaitu tingkat cahaya yang cukup sesuai jenis pekerjaan untuk menghindari ketegangan mata. Yang ketiga adalah noise, untuk mengontrol tingkat suara untuk menjaga konsentrasi dan kesehatan pendengaran. Selanjutnya,
metodologi penelitian, dimulai dari identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data modul 1, modul 4, dan modul 5, dilakukan pengolahan data, analisis dan perancangan, hasil usulan, dan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, untuk pengumpulan data yang pertama adalah data antropometri yang mencakup tinggi siku, panjang lengan bawah, dan diameter lengan bawah. Yang kedua adalah data aktivitas fisik yang merupakan denyut jantung sebelum dan sesudah aktivitas. Selanjutnya, yang ketiga adalah data lingkungan kerja yang mencakup kebisingan dan pencahayaan. Untuk hasil antropometri, didapatkan tinggi pemasangan yaitu 103 cm, untuk panjang handle-nya 44,9 cm, dan lebar handle-nya 10,1 cm. Baik, selanjutnya saya Regita Fitri Cahyani akan menjelaskan terkait untuk hasil Vertigo dan energi consumption, yaitu untuk perhitungan konsumsi energi sendiri menggunakan rumus E sama dengan 1,33 plus DNI dikurangi DNO dibagi dengan 10 pada data footstep. Untuk pria sendiri menghasilkan rata-rata konsumsi energinya sebesar 2,10 kCal dan wanita untuk rata-rata konsumsi energinya sebesar 2,13 kCal. Untuk perhitungan waktu istirahat break time, yaitu untuk pria menghasilkan minus 4,217 menit dan untuk wanita sebesar 2,338 menit. Untuk nilai negatif di sini menunjukkan bahwa aktivitas ini tergolong sangat ringan dan tidak memerlukan waktu istirahat tambahan untuk pemulihan. Kemudian untuk analisis kebisingan TWA, yaitu untuk total noise dose, D sama dengan 0,5208% dan untuk TWA sama dengan 2,08 desibel. Untuk nilai TWA ini jauh di bawah ambang batas aman OSHA yang sebesar 90 desibel dan bahkan berada dalam rentang ideal untuk kantor untuk sebesar 40-65 desibel, menunjukkan lingkungan kerja yang tenang. Dan untuk analisis pencahayaannya sendiri, rata-rata pencahayaan dari 3 ruangan adalah 9,3 ditambah dengan 8,9 ditambah dengan 12 dibagi dengan 3, menghasilkan 10,07 FTCD. Untuk nilai ini masuk dalam kategori C, yaitu 10-20 FTCD, yang cocok untuk kerja kantor umum, namun mungkin kurang untuk pekerjaan yang memerlukan detail visual yang tinggi. Kemudian untuk layout yang sebelumnya terdapat masalah, yaitu untuk area di depan pintu ruang perawatan seringkali terhalang oleh troli peralatan atau tumpukan berkas yang diletakkan sementara, sehingga menghambat akses, dan ini adalah zona perorangan yang bermasalah. Kemudian untuk usulan dari perbaikan layout sebelumnya, yaitu untuk implementasi ergo arm door handle pada semua pintu di koridor, kemudian membuat zona parkir khusus untuk troli di ceruk dinding yang tidak mengganggu jalur lalu lintas utama, kemudian memasang rak dinding wall mount organizer di dekat pintu untuk meletakkan rekam medis sementara dan mengurangi tumpukan di lantai, serta menambahkan tux lighting lampu kerja di atas area rak dinding untuk meningkatkan pencahayaan lokal. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizkita atas penjabarannya. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya tentang manfaat implementasi. Dari proyek yang kami kerjakan, terdapat setidaknya 3 manfaat implementasi. Yang pertama, efisiensi waktu dan gerak. Yang kedua, mengurangi risiko kontaminasi. Dan yang ketiga, aksesibilitas untuk semua pengguna. Lalu, untuk poin kesimpulan, dari kelompok kami mendapatkan setidaknya ada 3 poin kesimpulan. Yang pertama, desain ergo arm door handle berbasis data P50. Desain ini menerapkan 3 prinsip ekonomi untuk menciptakan solusi yang fungsional dan inklusif. Lalu kesimpulan yang kedua, beban kerja fisik rendah yang tidak mempengaruhi kelelahan. Dengan konsumsi energi rata-rata di bawah 2,2 kilokalori dan nilai break time yang negatif, hal ini menegaskan bahwa penggunaan produk usulan kami tidak menyebabkan kelelahan yang berlebih. Dan untuk kesimpulan yang ketiga, lingkungan kerja aman, namun tata letak perlu dilakukan perbaikan. Dari hasil proyek yang kami kerjakan, kami menyarankan 3 saran. Yang pertama, membuat prototipe fisik menggunakan bahan yang tahan lama seperti polimer kelas medis dan melakukan uji coba langsung dengan tenaga medis di lingkungan rumah sakit nyata. Lalu yang kedua, analisis biomekanikal dalam jangka waktu panjang.
untuk mengetahui dampak postur lengan bawah dan siku saat menggunakan produk dengan jangka waktu yang lama. Lalu, saran terakhir dari kelompok kami, uji efektivitas tata letak baru dengan mengukur waktu yang dihemat dan frekuensi insiden, misalnya hampir terjatuh atau tumpah, dan sebelum serta sesudah implementasi dijalankan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.